Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Sate B3. Saat teduh bersama Bapak-Bapak beriman. Kita akan belajar tentang Sarah, istri Abraham yang setia sampai mati. Saya percaya Alkitab dan saya cinta Alkitab. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kitab Kejadian pasal 23 ayat 15 sampai dengan 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuanku, dengarkanlah aku. Sebidang tanah dengan harga 400 shikal perak. Apa artinya itu bagi kita? Kuburkanlah istrimu yang mati itu. Lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangnyalah perak untuk Efron sebanyak yang dimintanya dengan didengar oleh Bani Het itu. 400 shikal perak seperti yang berlaku di antara para saudagar. Demikianlah ladang Efron yang letaknya di Makpela di sebelah timur Mamre. Ladang dan gua yang di sana serta segala pohon di ladang itu. Bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian di depan Bani Het itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Kawan sehati dalam Tuhan, gua di ladang Makpela adalah sebidang tanah yang pertama kali dibeli Abraham dari Bani Het di tanah Kanaan. Rupanya sebagai pengembara yang sukses, saat itu Abraham belum pernah memiliki tanah sejengkal pun di Kanaan. Tanah yang pertama kali diperoleh adalah sebuah gua di Makpela. Dan itu pun untuk menghubur istri tercintanya, Sarah. Saya seperti seorang yang berdiri tegak terpaku di pusara Ibu Sarah. Tunduk kepala dalam keharuan yang mendalam, dipenuhi rasa kagum atas kesetiaan dan ketaatan Ibu Sarah. Bentangan perjalanan Ibu Sarah mengikuti Bapak Abraham dari Ur Kasdim, Mesopotamia, ke Haran. Dari Haran ke Kanaan, di Kanaan kering, pergi ke Mesir, kemudian kembali ke Kanaan. Ada masa lagi ke Gerar dan kembali ke Kanaan. Merupakan sebuah perjalanan yang bukan saja melelahkan, tetapi juga banyak kisah duka yang dialami sebagai pengembara. Sebelum akhirnya beristirahat di Gua Makpela, menanti pemenuhan janji Allah kepada mereka. Dibawa kemanapun oleh Bapak Abraham, memenuhi panggilan Allah, dia ikut dan tidak banyak komentar. 2 kali hanya diakui sebagai saudara oleh suaminya. Di hadapan Firaun dan di hadapan Abimelek. Dia diam demi keamanan dan kenyamanan suami tercintanya. Menanggung malu dan aib karena mandul dan tidak memiliki anak sampai usia lanjut. Rela memberikan Hagar budaknya kepada suaminya demi memenuhi kerinduan untuk memiliki anak. Sekalipun ini tidak dimaui oleh Tuhan. Saat Ishak harus dibawa Bapak Abraham ke Bukit Moria untuk dikorbankan, Sarah juga diam saja. Memang tidak dilaporkan bagaimana perasaan Sarah waktu itu. Tapi saya yakin sebagai seorang ibu dia juga sedih karena Ishak adalah anak yang sudah sangat lama dinanti. Kalau toh ada satu titik noda adalah saat Sarah marah dengan kasar mengusir Hagar di waktu hamil Ismail.
Namun ketika Hagar kembali, diterimanya dengan senang hati. Peristiwa pengusiran terjadi lagi saat Ismail anak Hagar mengejek Ishak anaknya. Ini dia lakukan untuk mengamankan hak Ishak sebagai anak janji. General total, Sarah adalah seorang yang taat, setia, mengikuti panggilan suaminya, Abraham, apapun yang terjadi dan bagaimanapun keadaan yang dialami. Kawan sehati dalam Tuhan, Rasul Petrus sampai berkata mengenai Sarah dalam suratnya. Yang pertama pasal 3 ayat 6. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Sarah taat, bahkan sekalipun tidak mendapat apa-apa. Maksud saya dia tidak mendapat tanah yang berlimpah dengan susu madunya. Dia bahkan hanya dapat sebuah gua, dan itu pun untuk mengubur jasadnya. Bagi Sarah, dapat mendampingi Abraham mengikuti panggilan, itu sudah cukup. Apalagi dipercaya melahirkan anak perjanjian Ishak. Itu ajaib dan luar biasa. Saya ingat Maria Magdalena yang ikut Yesus dengan setia. Saat kenyataan bahwa Yesus mati disalib dan dikuburkan, kesetiaannya tidak pernah surut. Dalam duka dan penuh air mata dia tetap ikut Yesus. Bahkan sampai di kuburan Yesus. Tapi justru karena kesetiaannya itulah dialah yang pertama menyembah Yesus setelah kebangkitan. Kawan sehati dalam Tuhan, bisakah kita tetap setia, tetap taat seperti Sarah sekalipun tidak menikmati berkat jasmani, kecuali sebuah gua Makpela untuk menguburkan dirinya. Kalau kita mengalami anugerah terbesar, menerima janji terbesar, Sarah melahirkan anak perjanjian, dan kita menikmati janji Abraham, keselamatan di dalam Yesus Kristus anak Abraham. Maka selayaknya kita bisa taat dan setia. Apapun yang terjadi, bagaimanapun situasi yang kita hadapi. Setialah, layanilah, dan terus ikut Dia sampai mati. Pasti Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu, dan biarkan kebenaran itu menjadi santapan rohani bagi kami, sehingga kami dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, ajar kami untuk selalu setia kepadamu, bahkan sekalipun kami tidak mendapat apa yang kami harapkan. Seperti Sarah yang hanya mendapat sebidang tanah kuburan, tetapi dia setia sampai akhir. Tolonglah kami ya Tuhan, jadikanlah kami orang yang setia dan taat kepadamu, serta terus melakukan kebaikan yang memuliakan dirimu. Berkatilah kami. Dalam nama Yesus. Amin.